Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2400101020. Definisi dasar JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website menjadi lebih interaktif dan dinamis. JavaScript dapat berjalan di browser tanpa perlu proses komplikasi terlebih dahulu. Bahasa ini sering digunakan untuk membuat animasi validasi animasi manipulasi tampilan halaman hingga pengolahan data pada website. JavaScript dikembangkan oleh Etscape pada tahun 1945 dan ini menjadi salah satu teknologi utama dalam pengembangan website utama HTML dan CSS yang dikombinasikan untuk membuat program. Fungsi JavaScript sendiri membuat browser yang interaktif, validasi input form, mengubah isi HTML dan CSS secara dinamis, membuat animasi pada halaman web, mengolah data pengguna. Selanjutnya yang kedua, jQuery. jQuery adalah library JavaScript yang dirancang untuk mempermudah tulisan kode JavaScript dengan jQuery. Penulisan kode menjadi lebih singkat dan sederhana dan mudah dipahami. jQuery banyak digunakan untuk manipulasi HTML, animasi, event handling, dan komunikasi Ajax. Fungsi jQuery mempermudah manipulasi HTML dan CSS, membuat animasi lebih mudah, mempermudah pengguna Ajax, mengelola event pada website. Yang ketiga ada Ajax. Adalah singkatan dari Exynos, JavaScript, dan XML. Ajax merupakan teknik yang digunakan untuk mengambil atau mengirim data ke server tanpa harus merefresh seluruh halaman website. Ajax memungkinkan website kerja lebih cepat, responsif karena data dapat diperbarui secara otomatis di belakang layar. Fungsi Ajax mengambil data dari server tanpa reload halaman, membuat fitur live search, mengambil form secara otomatis, membuat aplikasi web lebih responsif. Dan selanjutnya kita akan praktikum dari materi ini. Ini dokumentasi data table. Data table bagian server side processing. Server side ini ya teman-teman, di sisi server jadi proses menampilkan data, mencari data, mengurutkan data, itu di-handle oleh server. Jadi sisi server bukan klien lagi. Kalau kemarin kita menggunakan client side. Nah ini ya teman-teman, perbedaannya kalau teman-teman ingin melihat sebenarnya kalau melakukan pencarian ada loading dulu. Dan data table ini server side sangat direkomendasikan untuk menampung data yang besar. Jika ingin menampilkan data banyak, bisa menggunakan pagination atau data table my data server side. Nah ini jika scroll ke bawah ada contohnya JavaScript-nya. Tentu saja ini karena jQuery merupakan JavaScript request-nya sebagai Ajax. Tulisannya sebut JSON, bentuk tipe datanya. Nah ini ya teman-teman, coba kita lihat dulu projectnya. Nah ini project kita kemarin. Ini data mahasiswa. Nanti kita akan merubah data table client side
yang ada di menu mahasiswa. Ini menjadi data table server side. Oke, teman-teman lihat di inspect. Ini di konsol. Ini tidak apa-apa, teman-teman, tidak ada request Ajax-nya. Sini buka dulu teksturnya. Di sini saya menggunakan VS Code. Sebelumnya mungkin saya hapus dulu project yang lain. Saya hapus dulu. Hapus, tunggu ya. Nah, ini project serut. Untuk data mahasiswa itu ada di mahasiswa.php. Ini mahasiswa.php ya. Jika dia ngomong kalau IT sampel 2, yang mana IT sampel 2 ini inisiasi dari jQuery. Ini ada di footer PHP. Nah, di sini ini fungsi jQuery-nya untuk melakukan data table. Coba di sini kita menggunakan komentar terlebih dahulu. Misal data table client side. Oke. Nanti di bawah kita juga deskripsinya data table server side. Jadi teman-teman jika ingin menggunakan client side, oke, lanjut. Kita hapus dulu atau ganti ID example 2 untuk client side. Untuk server side kita menggunakan ID server side. Oke, coba kita lihat dulu dokumentasinya. Nah, di sini kita punya ini untuk server side ya teman-teman. Dikopas kembali ke text editor. Ini di footer. Kita buat dulu text script. Ini pastelah logo pastekan. Ini diganti menjadi server side. Processing terus, kemudian Ajax. Ini file PHP yang digunakan untuk menghandle seluruh action atau tindakan tadi mengumpulkan data mencari. Coba di sini kita buat nama filenya itu mahasiswa server side.php. Kemudian di sini mahasiswa server side, coba kita refresh aja dulu. Data tabelnya hilang pasti. Nah, ini error katanya kan? Error. Oke, coba yang ini kita ambil. Ini kita scroll ke bawah. Nah, ini dari text body kan? Kita hapus, kita ambil. Ctrl S, kita angkat dan kita paste ya di halaman yang baru. Ini dihapus dulu, nantinya berguna. Coba kita refresh. Nah, ini datanya 0 kan? Nah, processing. Oke, tapi masih kosong. Coba kita buat dulu. Filenya itu new file mahasiswa strip server side.php. Nah, sesuai yang ada di footer teman-teman. Mahasiswa server side.php. Ini untuk menghandle action data bisa di sini ditambahkan tanda tanya action sama dengan table data. Oke, mantap ya. Nanti sebenarnya ada satu lagi properti yaitu columns, tapi nanti saja kita buat dulu mahasiswa server side. Oke, coba di sini kalau tidak salah jika saya pastekan ya teman-teman di paste bin ya mahasiswa server side. Nanti kita buatkan juga. Kenapa saya pastekan di sini? Karena terlalu banyak ya. Nanti panjang videonya.
Jadi kita tinggal di kopas untuk mahasiswa server set. Oke, coba kita kopas dulu. Kita kopas. Nah, ini tim mahasiswa server set. Coba dipaste. Nah, oke, sudah dipaste. Nah, di sini jika ada action, maka di sini action double data yang ada di footer tadi. Nah, ini double data, maka jalankan script di sini. Ini kolom, ini list kolom, list kolom. List kolom ini maksudnya data apa saja yang kita ditampilkan ya teman-teman. Mulai dari sini nomor ini. Untuk representasikan menjadi ID mahasiswa, prodi jika telepon. Nah, ini ID mahasiswa lagi. Kenapa ID mahasiswa lagi? Karena kita itu mendetail lupa hapus mengarah ke data mahasiswa lagi. Juga termasuk kalau ada data selanjutnya misal alamat, ini ditambahkan lagi ya teman-teman. Mungkin di sini ada cukup segini aja. Nah, di sini ada tambah alamat juga. Kembalikan juga di sini. Nah, di sini welcome ini menghitung ya teman-teman. Selebcom dia menghitung seluruh data dari tabel mahasiswa. Terus ini menghitung jumlah data dari tabel mahasiswa. Nah, di sini jumlah dia disimpan di dalam variabel total data jumlahnya. Nah, di sini ini mungkin di sini teman-teman agak bingung ya. Ini kita dapatkan dari request limit start order tin yang ada di router tadi. Nah, di sini Ajax karena di sini server setnya true, jadi dia request ini parameter yang digunakan ada 4 yaitu limit, yang limit start order dan dir itu otomatis mengirimkan pas dan plan start mulai dari mana orderan sorting ya teman ya, ini disorting atau diurutkan. Nah, di sini jika tidak ada pencarian data, jalankan query ini. Maksudnya di sini kita select, kita memilih ID mahasiswa, nama, prodi, jika telepon. Jadi tabel mahasiswa, kemudian kita urutkan ordernya, ini order ya. Kemudian limit, kita limit sesuai data yang kita tampilkan tadi 10. Oke, otomatis ya teman-teman, tidak usah lupa lagi offset. Ini dari mana? Kalau jika ada penampilan data, jika ada pencarian data, jalankan query berikut. Di sini sudah ada query seperti like shirts, where namanya ingin menampilkan lupi dan telepon. Ini dua parameternya. Jadi kita bisa mencari record berdasarkan nama. Scroll ke bawah. Nah, ini yang penting. Ini kita proses, kita looping kurang lebih seperti for if. Jadi loopingnya di mahasiswa server S. Oke, setelah di looping kita tambahkan daftarnya seperti JSON. Sudah tambahkan data prefasis. Nanti teman-teman tinggal kopas saja ya, karena kalau mau ketik dari awal lama sekali ya. Nah, ini ada kesalahan sepertinya, coba saya hapus saja.
Oke, masih ada yang kejanggalan di sini. Janggalan salah. Kita cek lagi. Kita cek. Ini ada yang kurang di sini. Ini warnanya merah. Nah, ini teman-teman bisa melihat. Ini, salahnya di sini ya, kurang. Kurang. Masih ada orang. Oke, belum tertarik. Coba teman-teman refresh, kita refresh dulu. Ini masih ada error ya. Data sampel dengan ID7 invalid JSON. Coba kita inspect, kita lihat JSON-nya. Inspect console. Kita refresh. Oke, error. Coba kita store. Nah, lihat ya teman-teman di sini. Nah, ini ada di bucket. Kita buka, coba scroll ke bawah. Nah, ini request-nya 200, oke. Cuma responnya ya teman-teman ada vended array. Length start. Jadi tipe postnya tadi belum kita buat. Nah, di sini kalau mana saja ingin di post request-nya di baris ke-24. Karena tidak ada kolom, kita buat dulu set kolomnya di footage. Teman-teman perhatian di sini kita berikan koma ya, kemudian coba kita. Oke, sepertinya kita tambahkan parameter baru saja. Aku menampakinnya di sini. Ini saya cut dulu. Ini cut Ctrl X. Ini kemudian URL. Oke, coba komentarnya kita hapus dulu. Komentarnya kita hapus. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini URL-nya. Kemudian data tipenya itu JSON ya teman-teman. JSON. Kemudian tipenya, nah ini tipe request-nya. Tipe request-nya itu post. Kemudian koma. Di sini kita berikan lagi kolom. Columns. Silakan teman-teman ikuti saja dulu. Itu kita tambahkan array. Tunggu ya, still wait. Kemudian data yang pertama yaitu nomor. Kemudian nomornya nomor. Kemudian apa tadi? Coba kita rapikan dulu teman-teman. Agak bingung. Tidak bingung. Yes, berantakan. Kita rapikan dulu. Yang pertama itu data. Maaf ya teman-teman. Kita rapikan lagi biar nanti lihat dijelaskan. Data pertama nomor, kemudian data kedua itu nama. Data ketiga itu prodi. Kemudian jika telepon dan aksi.
Nah ini kita dapat dari mana teman-teman? Kita kembali lagi ke mahasiswa self-research, taruh ke bawah, itu ada di bagian loopingnya itu while. Next data nomor, nama, prodi, telepon, nah jika telepon kemudian aksi. Ini kemudian well, various, for if. Nilainya kita ambil dari where, which, array. Yang mana kita sudah refresh nilainya dari data-datanya. Kemudian kita tampil di sini next data untuk update kolomnya di nomor start ini satu value nama prodi jika value telepon. Saya kira cukup segini ya teman-teman. Kudiputar ini sudah selesai, coba kita refresh. Nah di sini teman-teman perhatikan, ini sudah berhasil ya. Nah ini lihat di inspeknya di konsol. Ini kita scroll ke bawah. Nah lihat requestnya. Nah di sini requestnya ada muncul. Headernya 200 oke. Nah ini sudah muncul. Nah responnya data-datanya ini. Setelahnya request totalnya 4, data 4. Nah ini objeknya. Oke, ada 4 objek. Datanya diproses melalui server side dan mengeluarkan tipe data JSON. Untuk respon dari data tabelnya di konsol. Coba kita cari, melakukan pencarian, misal nama Putri. Nah, jika teman-teman lihat, ada berkedip-kedip ya. Berkedip-kedip itu respons. Kita processing. Nah, processing. Oke, Putri. Data tabelnya data lebih cepat juga, teman-teman. Jadi bagaimana kita ingin mencari ini protein misal. Protein yang kita mencari berdasarkan listrik. Nah, tidak muncul kan? Kenapa tidak muncul? Karena coba kita mulai ke server side. Nah jika ada pencarian data, jalankan query berikut. Nah kita ambil post search value-nya. Nah ini kita berdasarkan tabel dari mahasiswa aware, nama, atau telepon. Jika ingin menambahkan lagi, misal berdasarkan prodi. Selain nomor telepon, teman-teman bisa menambahkan di ujungnya ini, misal or prodi, like. Nah ini kita coba saja search-nya. Nah berikutnya yang di bawah kita coba saja, kita kopas. Nah di sini kita pastikan. Oke, mantap. Coba kita refresh. Ini misal listrik. Oke, berhasil ya teman-teman. Listrik sudah muncul. Di prodi listrik. Kata tiga informatika muncul semua. Jadi 3 teman-teman. Nah ini 3. Lihat juga responnya. Nah ini masih sama saja teman-teman ya. Mantap. Cuma ini teman-teman perhatikan untuk aksinya ini kosong. Aksinya memang saya kosongkan. Untuk tutorial. Jadi tidak saya isi karena kita ambil aksinya dari data yang kita pastikan tadi. Nah di sini. Nah di sini kita ambil tombolnya teman-teman. Coba kita rapikan terlebih dahulu. Nah ini aksi ini, 3 aksi ini kita kopas. Kita kopas semuanya.